Adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan hari ini belum? Siap. Udah ya? Udah siap ya? Semangat kan semuanya dengerin Ya. firman? Aku udah senang terus penasaran lagi pula. Oke, ada yang penasaran Bang Radi sama firman Tuhan hari ini? Keren, artinya adik-adik pengen tahu apa sih yang Tuhan mau katakan, yang mau disampaikan melalui firman-Nya hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati hari ini supaya mengerti cerita firman Tuhan dan ajar kami untuk melakukan dengan baik kegiatan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Jessie Silitonga. Kita akan dengarkan cerita. Sebentar Abang share screen ya. Hari ini ceritanya aku peduli pada sesama. Ya, aku peduli kepada sesama. Jadi ceritanya kalau tadi kan mengenai 5 roti 2 ikan, tapi topik utamanya aku mau peduli kepada sesama. Tadi kalau tadi orang banyak mengikuti Yesus dari Galilea, Danau Tiberias, sampai ke atas bukit, ke gunung juga, banyak orang. Sudah jauh juga, masih diikuti juga. Tetap diikuti. Sampai mereka juga kelaparan. Karena mungkin bekal mereka juga sudah habis. Sampai kelaparan. Kemudian setelah Yesus melihat kondisi ini, banyak orang lapar, Yesus kasihan. Dan bukan hanya kasihan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia bilang sama si muridnya, si Filipus. Membuat mujizat. Bukan itu dulu, cuman ditanya dulu. Beli dulu nih roti, bukan langsung buat mujizat. Beli dulu nih roti, padahal dia sudah tahu akan buat mujizat. Sebelumnya dia menguji dulu murid-muridnya. Apakah murid-muridnya ini peduli nggak sama orang banyak yang lapar ini? Atau cuman biar aja itu cari makan sendiri, kira-kira gitu. Enggak. Jadi nggak langsung buat mujizat. Dia mau lihat murid-muridnya peduli nggak murid-muridnya ini. Murid-muridnya bilang, ada uang kita nih 200 dinar katanya. Tapi beli roti nggak cukup. Berikutnya, rupanya mereka melihat ada anak-anak malah yang peduli. Yang punya 5 roti dan 2 ikan, memberikan rotinya kepada Yesus sama ikannya tadi. Ini ada 5 roti nih. Dan 2 ikan nih. Ikannya pun kalau dibagi ke 5.000 orang sebenarnya nggak cukup. Tapi dia mau memberikannya kepada Yesus. Karena Yesus lagi pengen cari makanan untuk dibagi. Apakah ini cukup? Tidak cukup sebenarnya. Tapi Yesus berdoa. Dia peduli kepada orang banyak. Dia minta agar roti yang 5 tadi dan 2 ikan tadi cukup untuk semua orang. Apakah ini cukup? Karena kita sudah dengar ceritanya tadi, memang cukup. Sebenarnya juga semua ikan yang di laut juga Bapa Tuhan Allah sendiri yang menciptakannya. Kenapa tidak bisa? Karena Yesus adalah Allah. Makanya dia juga mampu membuat mujizat tersebut. Semua yang kita makan juga itu semuanya dari sumbernya dari Tuhan Allah. Makanya mujizat tersebut bisa terjadi. Dan akhirnya apa yang kita dapat dari cerita hari ini sebenarnya? Yesus mengajarkan kita untuk peduli dan peka, bukan hanya melihat mujizatnya ya, peduli dan peka. Kalau melihat orang lapar, bagilah apa yang kita punya. Kalau kita contohnya punya makanan seperti anak tadi ya, dia jadinya mau memberi makanannya kepada Tuhan untuk dibagi-bagikan kepada bukan hanya muridnya, tetapi 5.000 orang. Dan itu nggak dihitung loh, 5.000 orang itu cuma laki-laki. Nggak dihitung ibu-ibu, anak-anak. Bisa jadi kalau satu keluarga di rumah kita ada berapa satu keluarga? Selain Bapak. Jeremy ada berapa kalian di rumah? Bapak Mama 2. Anaknya berapa? 3. Jadi 5 kan? Bisa jadi 5 dikali 5.000 berapa jumlahnya? Ayo.
25.000. Bisa jadi yang datang itu 25.000 loh yang dikasih makan, karena yang dihitung itu sebenarnya cuma 5.000 orang laki-laki yang dewasa, anak-anak nggak dihitung, ibu-ibu nggak dihitung. Berikut ini contoh kepedulian. Kalau gereja kita peduli juga loh sama orang-orang di sekitar kita. Apa contoh peduli kita sama orang sekitar kita? Coba sebelum Abah kasih contoh. Memberikan sembako. Memberikan sembako. Wih, apalagi? Keren tuh. Memberikan persembahan. Memberikan persembahan. Itu juga contoh kepedulian ya. Saling berbagi. Memberikan peralatan sederhana. Kemana diberikan peralatan sederhananya, Dek? Peralatan sederhana kan bisa dari kompor. Oke. Terus juga arang. Saling berbagi, Bang, katanya. Oh, saling berbagi. Yonatan Sebenarnya tuh. kita sederhananya di rumah bilang pakai masker. Itu contoh kepedulian lu juga loh sebenarnya. Pakai masker. Peduli ke Mengingatkan sesama. Iya. Jadi kalau pakai masker. Dan gereja kita peduli juga loh. Berikut ini contohnya nih. Bentar ya. Abang. Memberikan doa-doa kalau gereja, memberikan persembahan dari uang kita kan. Ya. Ini ada contoh kepedulian gereja Serpong buat sesama. Orang yang bukan gereja KBP, bukan juga Kristen, semuanya dapat vaksin. Contoh berikut ini. Kita lihat ya. Program. Emangnya di gereja itu sekarang ada vaksin, Bang? Tuh, lihat tuh, ada tuh. Udah lewat kemarin. Terharuan kami ini mohonlah disambut dengan hangat karena kami tersentuh dengan kesediaan Bapak dan kawan-kawan pemimpin di PT Silo Maritime Perdana bekerja sama dengan HKBP. Dan kalau saya katakan HKBP itu bukan hanya HKBP Serpong, tapi seluruh HKBP, karena saya sebagai pengurus sudah memohon kepada semua pemimpin tengah untuk membantu pemerintah melakukan vaksinasi ini. Nah, teman-teman di Serpong secara khusus yang sudah berlelah-lelah sehingga vaksinasi selama 3 hari ini terjadi, izinkan saya memberitahu bahwa 2 hari lalu Ibu Luhut Binsar Panjaitan memohon kepada saya supaya saya memohon kepada seluruh HKBP membantu pemerintah dalam vaksinasi. Tapi setelah saya beritahu bahwa sebelum ibu itu meminta, HKBP Serpong Distrik Banten sudah merencanakan ini dan terjadi dalam 3 hari ini, beliau langsung mengatakan, majulah HKBP. Saya mengatakan atas nama seluruh HKBP, atas nama seluruh pimpinan HKBP, untuk mengatakan kepada saudara-saudara, kami berterima kasih untuk prakarsa yang luar biasa hebat ini, yang digerakkan oleh keteladanan HKBP Serpong selama ini. Iya, tadi itu contoh kepedulian. Jadi kalau gereja kita juga peduli loh, lihat orang-orang yang belum divaksin supaya divaksin. Hari ini kita juga belajar untuk peduli. Seperti yang Yesus lakukan tadi ya. Berikutnya sebentar ya, terakhir ini sebelum kita mengakhiri cerita tadi kan sudah ada contoh tuh bahwa gereja juga, jadi kalau kalian berikan persembahan juga sebenarnya persembahan kita itu juga dipakai bisa untuk vaksin, bisa untuk membantu orang yang sakit, itu ya. Nah, jadi untuk melakukan mujizat, kalau Yesus kan bisa mujizat, kalau kita kan nggak bisa melakukan mujizat. Jadi
kita bisa peduli kepada sesama itu juga sudah merupakan mujizat. Jadi anak kecil ini juga tadi memberi rotinya 5, 2 ikannya itu juga Tuhan pakai. Jadi Tuhan perhitung. Adik-adik bisa seperti anak kecil tadi yang bagi 5 roti dan 2 ikan tadi. Dan melalui cerita hari ini, ya, Bang Radi dan juga teman-teman guru sekolah minggu dan pendeta juga tadi sudah mengajari kita supaya peduli seperti yang sudah Yesus lakukan. Bagaimana cara peduli kepada sesama? Hal-hal kecil, contohnya tadi berbagi, pakai masker, itu peduli kesehatan diri sendiri ya. Kalau bapaknya pergi keluar kerja, ingatkan ya kalau nggak pakai masker ya, Pak, pakai masker, jangan di dagu, di mulut. Karena di mulut dan hidungnya harus tertutup, Papa. Itu contoh kita peduli kesehatan bapak kita kalau kita kerja ya. Itu peduli kesehatan keluarga kita. Peduli kesehatan orang luar juga. Adik-adik bisa praktek di rumah ya. Peduli juga kalau mamanya lagi sibuk ya, sibuk di dapur nih. Terus adik-adik mainannya berantakan. Apakah dibiarkan? Dirapikan ya. Itu peduli kepada orang tua juga bisa ya. Karena kita masih di rumah nih. Peduli kepada orang tua, dirapikan mainannya. Meringankan pekerjaan orang tua kita. Ya. Ini ada ayat istimewa nih. Ayo kita baca dulu nih. Ayat istimewa dari Filipi 2 ayat 4. Ayo. Siapa yang... Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. orang lain juga. Orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Iya. Jangan egois. Itu maksudnya ya, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Orang lain juga. Ini dihafal hari ini supaya ini menjadi pengingat buat kita untuk peduli kepada orang lain. Dicatat ya, Filipi 2 ayat 4. Ini ayat hafalan hari ini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Oke, itulah cerita kita hari ini. Berikutnya, ada yang mau ditanya dari adik-adik untuk cerita hari ini? Silakan. Mana tahu ada yang mau ditanya nih? Tak ada, maybe. Maybe tak ada? Ya, Bang. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Adik-adik kita mau lanjut yang minggu lalu loh, yang tebak-tebak lagu. Kan Tuh. Tebak lagu Janganlah. yang sering dipakai aja, oke? Lampu susah banget nanti. Kalian tebak judul lagunya. Kalau misalnya, aduh Kak, aku agak lupa, boleh nyanyikan ya adik-adik. Jawabnya di chat. Ayo. Oke, sudah ada yang benar Kakak lihat di chat. Kita lihat jawabannya ya, sama-sama ya. Jawabannya adalah setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam laut. Oke, soal nomor 2. Benaya ya Kak, yang bener ya? Iya, setinggi-tingginya langit judulnya. Bukan kasih Yesus ya, itu hanya refnya ya. Kasih Yesus gitu.
Soal nomor 2. Wah, cuma sedikit. Kita ulangi lagi. Sudah ada yang jawab, Kak. Oh, ada yang udah yang jawab nih. Siapa yang duluan nih? Oh, Kalista Hutagawa. kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah, oh iya betul ya. Baca Jawabannya kitab suci. Sebenarnya sih aku duluan yang kasih lagi. Kalista. Hutagawa. Oke, sebentar. Kalista Hutagao. Ya, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Udah? Udah ada? Oke, coba kakak lihat. Wah, sudah dapat nih jawab pemenangnya. Coba kita dengar ya. Jadi, Jangan ketik. kita dengarkan dulu. Yesus Tuhanku. Nah, ini lagu. Ini diketik. Diketik dari Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Oke, jawabannya Yesus sayang padaku. Oh, kakak udah catet siapa yang ini. Nanti masih kakak ini ya, akumulasikan ya. Iya, nanti adik-adik bisa ikutan lomba ketika kelas 5-6 ya. Jadi melatih pengetahuan adik-adik mulai sekarang. Oke. Sebelumnya kita foto dulu kali ya, Kakak Abang. Yuk. Lu. Ayo Udah jam foto. 8.57. Sebelum kita keluar nih. 1, 2, 3. Oke, nanti terakhir gurunya ya. Oke, udah boleh ibadah ya. Tapi sebelum selesai kita berdoa dulu, belum berdoa, berdua. Belum berdoa ya. Oke, Bang Radi yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, mau liate ku pasahat kami. Nunga ku BG kami barita na uli sadarion. Homa toktong madongani kami. Marhite Yesus Kristus martangiang kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu Selamat depan. hari Minggu. Oke, aku bakal live thank you this is boleh live. Udah boleh nih. Dadah. Saya terus Nanti kerjain berelnya ya. Thank you Mrs. Tai.